Shalom, selamat pagi, selamat jumpa kembali dalam kasih Kristus. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya terlebih dahulu akan berdoa supaya Anda tidak bosan belajar firman Tuhan. Karena sekarang ini, akhir-akhir ini, begitu banyak orang yang stres, orang yang kebingungan untuk masa depan karena adanya COVID-19 ini. Saudaraku, jangan takut. Saya menyampaikan firman Tuhan pada hari ini supaya Anda sadar bagaimana caranya supaya kita tidak mengalami kesulitan dan masalah yang besar dalam hidup ini. Karena saya akan beri tema pada hari ini adalah indahnya hidup bersama Tuhan. Kalau kita benar di mata Tuhan, kita bisa mengingat kebaikan Tuhan dan kita bisa menolong dan punya hati yang baik. Saya percaya kita semua tidak akan mengalami hal-hal yang buruk dalam hidup ini. Mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, di pagi hari ini, di saat Engkau berikan pikiran yang jernih kepada hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah hamba memberikan kabar baik untuk mereka semua yang sedang di rumah, yang sedang menantikan jawaban, yang sedang menunggu doanya dijawab. Dan hamba percaya Tuhan pada hari ini mereka semua akan diberkati Tuhan. Tolong Tuhan secepatnya Tuhan, agar kami bisa berjumpa kembali dalam ibadah-ibadah yang seperti lalu Tuhan. Karena hamba sudah tidak sabar lagi Tuhan. Hamba ingin berjumpa dengan mereka. Karena mereka adalah buah hati Tuhan dan buah hati hamba-Mu juga. Hamba percaya jemaat yang Tuhan percaya untuk hamba memimpin mereka. Hamba percaya dalam semua dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan berbicara kepada kami karena kami siap mendengarnya. Demi nama Tuhan Yesus, hamba berdoa dan bersyukur. Yang percaya katakan amin. Shalom saudaraku. Saya akan beri tema indahnya hidup manusia yang hidupnya bersandar kepada Tuhan. Begitu indah perjalanan bersama Tuhan. Janganlah kita menjadi umat Kristen yang tidak mengenal Tuhan kita sendiri. Kita harus tahu siapakah Tuhan kita. Tuhan kita adalah Yesus namanya yang penuh dengan cinta dan kasih. Oleh karena itu ketika engkau mengenal kebenaran, dan engkau mengenal Tuhan yang benar, engkau tidak akan pernah merasa khawatir dan takut menghadapi masa depan saudara. Ketika kita melewati lembah kekelaman, kita dapat belajar untuk bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Kenapa demikian? Karena kita percaya Tuhan kita adalah jawaban. Nah, di dalam lembah kekelaman, kita dapat membuktikan bahwa kita tidak ada rasa khawatir dan percaya sepenuhnya kepada Yesus. Tuhan adalah gembala yang baik. Kita akan baca dalam Yohanes 10 ayat 11. Yohanes 10 ayat 11 demikian firman Tuhan. Aku adalah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya untuk domba-dombanya. Nah, itulah firman Tuhan dalam kitab Yohanes 10 ayat 11. Dan kita buka ayat panduannya, Efesus 1 ayat 3. Efesus 1 ayat ketiga, demikian firman Tuhan. Terpujilah Tuhan, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Itulah janji Tuhan. Berkat rohani di dalam sorga. Nah, jadi ayat tersebut ada kekuatan untuk umat Kristiani yang menjadikan kita umat pemenang. Yang tidak pernah dikalahkan oleh masalah. Yang tidak bisa dikalahkan oleh penyakit COVID-19. Percayalah saudaraku. Apabila engkau hidup dalam kebenaran firman Tuhan dan percaya kepada Dia. Dan selalu ibadah dengan setia kepada Dia. Saya percaya saudara dan saya ada dalam perlindungan Dia. Berkat rohani dan jasmani itu pasti sudah disediakan oleh Tuhan. Namun doa yang kita naikkan kepada Tuhan sangat tergantung dengan kehidupan rohani kita. Apakah engkau benar di mata Tuhan atau tidak? Itu tergantung bagaimana dari kehidupan rohani saudara. Itu semua yang didengar oleh Tuhan adalah doa dari orang yang benar. Tuhan mendengar doa dari orang yang benar. Oleh karena itu saya sarankan, Anda hidup harus benar. Jangan banyak dusta.
Jangan banyak melakukan hal yang salah di hadapan Tuhan. Dan jangan melanggar firman-Nya. Doa yang didorong dengan kehidupan rohani yang benar menjadi akses untuk kita menerima segala berkat. Saya ulang, doa yang didorong dengan kehidupan rohani yang benar itu merupakan satu jalan untuk kita menerima berkat dari Tuhan. Oleh karena itu saya menerima berkat dari Tuhan yang aneh-aneh, yang tidak masuk di akal, yang boleh dikatakan saudara akan kebingungan kalau mendengar kesaksian saya. Suatu saat saudaraku, saya tidak mendapatkan minyak urapan saudaraku. Kenapa? Karena dengan minyak urapan itu begitu banyak orang berbondong-bondong mencari saya. Dan waktu itu saya menangis dan saya katakan bahwa saya butuh minyak. Dan begitu banyak jemaat yang hadir saat itu 1.000 lebih. Saya ingat sekali di Setos saudaraku. Mereka memprotes karena saya tidak diberikan minyak urapan. Tetapi ingat, saya tidak berkeluh kesah. Saya cuma merasa sedih saja. Kenapa kita nggak dapat minyak urapan? Dan akhirnya waktu saya pulang ke rumah, saya punya uang 100.000 waktu saat itu. Saya ingin beli minyak urapan. Ya tentu minyak zaitun saudaraku. Karena saya tidak mau minyak yang dari minyak bimoli atau minyak goreng. Itu tidak baik. Karena itu bukan untuk kesembuhan. Ya, kalau dikatakan memang bisa dipakai untuk kesembuhan juga, tapi alangkah lebih baiknya minyak zaitun yang betul-betul mengandung khasiat yang sungguh sangat luar biasa. Saya pergi ke Megamo, saya lihat harganya, saya terkejut saudaraku. 1 liter itu ternyata 180.000. Saya bingung, uang saya cuma ada 100.000, mungkin hanya dapat setengah liter. Sedangkan jemaat begitu banyak. Saya sempat meneteskan air mata. Tiba-tiba ada suara berkata yang saya sangat kenal. Suara Roh Kudus yang begitu indah. Pulang anakku, aku sudah sediakan 3 botol buat kamu. Pulanglah. Saya pikir ini suara Tuhan atau bukan. Karena ingat saudaraku, suara Tuhan dan suara hati itu berbeda tipis sekali. Tetapi kalau suara Tuhan itu dibuktikan dengan kenyataan. Dan saya pulang ke rumah, ketika saya parkir mobil, ada seorang yang menelpon saya. Koko, apakah Koko butuh minyak urapan? Minyak zaitun? Oh iya betul, saya butuh itu. Puji Tuhan, ternyata benar. Koko mau berapa? Saya bilang saya mau 1 botol saja cukup. Tidak kok, saya siapkan 3 botol buat Koko. Nah Anda dengar, apa yang Tuhan katakan itu benar, 3 botol. Saya bersyukur sekali, biar Anda dengar kesaksian ini. Ini kesaksian hidup saudaraku. Lalu dengan sukacita saya masuk ke rumah saya. Esokannya kira-kira jam waktu itu saya ke Megamo kalau nggak sore. Jam 7 malam kembali orang tersebut menelpon saya. Koko, hari Selasa Koko akan pelayanan di Karawaci ya? Iya. Nanti Koko ketemu dengan Papa. Saya sudah berikan kepada Papa untuk memberikan Koko 3 botol minyak urapan. Ya, thank you. Nah ini saya boleh jelaskan orangnya adalah istri dari Bapak Pendeta David Samuel. Nah, namanya Ibu Popi. Kenapa saya berani sebut namanya? Karena supaya Anda bisa cek apakah kebenarannya. Karena saya tidak suka bersaksi dusta, saudaraku. Kesaksian saya semua benar. Itulah yang disebut orang yang hidup yang dalam kebenaran. Maka doanya selalu dijawab oleh Tuhan. Jangan kita sembunyi-sembunyi. Dan jangan kita mengarang cerita. Tidak boleh saudaraku. Kesaksian yang dikarang itu saksi dusta. Saudara tahu semua bahwa kesaksian yang tidak benar itu tidak menjadi berkat. Nah lalu pas hari Selasa saya ada pelayanan di daerah Karawaci. Ternyata benar Papa dari Ibu Popi sudah menunggu saya. Dan diberikanlah 3 botol minyak urapan. Dan saya bersyukur ketika saya pulang, saya terima 3 botol dengan yang seliter-seliter. Jadi 3 liter. Saya bilang, wah mau beli seliter malah dapat 3 liter. Tapi tiba-tiba waktu saya angkat untuk ucapan syukur di kamar doa saya, Tuhan kata, tidak anakku, salah. Bukan itu. Itu untuk pendeta yang satunya. Kamu yang 5 liter. Saya bilang, ya sudah cukup lah Tuhan. Tidak nanti telepon berbunyi kamu angkat. Ini jelas sekali saudaraku. Suara ini jelas sekali. Maka ketika itu
Setelah saya keluar dari kamar doa, benar ternyata telepon rumah berbunyi. Saya angkat, ternyata Ibu Popi. Biar Anda dengar cerita kesaksian ini. Inilah benar-benar suara Tuhan. Ibu Popi menelpon saya, Koko itu salah, Papa salah kasih. Itu untuk pendeta yang satunya, bukan buat Koko. Koko yang 5 liter, 3 biji, 3 buah. Ternyata benar apa yang Tuhan katakan. Ini tandanya bahwa apabila engkau mendengar suara Tuhan, inilah buktinya. Bahwa benar-benar berurutan sesuai dengan apa yang Tuhan katakan. Dan terjadi. Dan saya dapat 5 liter, 15 liter sama 3 liter. Saya mau kembalikan, tidak usah katanya. Bekal Koko semua. Jadi saya dapat 18 liter. Nah sejak itulah Ibu Popi dan Bapak David Samuel diberkati Tuhan. Kenapa? Karena dia memberikan apa yang Pak Andreas butuhkan untuk melayani. Dan sampai sekarang dia sudah menjadi pendeta dan dipakai oleh Bapak Gembala Sidang untuk menjadi pembicara yang diandalkan oleh Bapak Gembala. Nah inilah kebenarannya saudaraku. Jadi kita harus tahu bahwa kita adalah manusia yang indah di mata Tuhan. Ketika kita hidup benar, maka kita akan diberkati Tuhan. Seperti wadah yang kotor atau bersih, itu kita jelaskan. Kita ini wadah, saudaraku. Jangan isi dengan yang kotor-kotor. Apabila wadah ini bersih, maka semua yang terisi itu akan baik semuanya. Hati kita juga yang menentukan apakah doa kita dinaikkan dengan benar atau salah. Itu tergantung dari sikap hati kita. Itu sangat penting. Jika hidup kita benar di mata Tuhan, maka segala berkat dan semua janji yang tertulis dalam kitab akan menjadi kenyataan buat kita. Kita buka Mazmur 5 ayat 13. Mazmur pasal 5 ayat ke-13. Saya bacakan. Sebab engkaulah yang memberkati orang-orang yang benar, ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerahmu seperti perisai. Tuhan memberkati orang-orang yang benar. Saudara, doa mau dijawab, tapi hidup Anda tidak benar. Bagaimana Anda bisa dijawab doa saudara? Ya, nanti kita sambung saudaraku. Karena waktu tidak cukup saudaraku. Dan saya ingin supaya saudara mengerti hidup harus benar. Baru doa Anda dijawab. Tuhan memberkati. Kita sambung nanti untuk yang kedua, sesi kedua.